Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saat ini kita dapat melaksanakan ibadah Jumat di masjid di dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tercurahkan bagi uswah dan qudwah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau. Sungguh nikmat yang Allah berikan bagi kita begitu melimpah tak terkira. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah Allah memberikan anugerah kepada para hambanya berupa banyak sekali kekayaan alam yang ada di bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Quran surah Al-A'raf ayat ke-10. Atas luasnya karunia Allah SWT yang diturunkan di bumi ini, Allah SWT memberikan petunjuk bagi kita dan wajib kita mencari rezeki dengan cara yang halal serta mengkonsumsi dan menggunakan apa-apa yang halal, baik itu makanan, minuman, pakaian ataupun produk yang lainnya. Melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran, Allah SWT dengan sangat jelas dan tegas menyatakan kewajiban bagi kita untuk mencari rezeki serta menggunakan dan mengkonsumsi apa-apa yang halal. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat lain Allah berfirman, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran surah An-Nahl ayat ke-114. Di ayat lain, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surah Al-Maidah ayat ke-88. Begitu juga larangan untuk mengkonsumsi barang yang haram juga sangat tegas dinyatakan dalam Al-Quran. Misalnya di dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan petunjuk bagi kita dengan menjadikan perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas.
Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat, syamar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dengan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa mengkonsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Selalu mengkonsumsi yang halal juga menjadikan bukti ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim haruslah memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap status kehalalan produk yang dikonsumsi. Sebelum kita mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk, kita harus memastikan apakah produk tersebut halal, subhat, ataukah haram. Adalah cara yang paling mudah bagi kita untuk memastikan status kehalalan suatu produk adalah dengan melihat apakah produk tersebut telah bersertifikat halal. Demikianlah gambaran sederhana konsep halal bagi kita. Saat ini persoalan halal bukan saja terkait barang atau produk apa yang dikonsumsi, tetapi juga terkait apa saja yang digunakan, dipakai, digunakan dan dimanfaatkan oleh kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur saat ini gaya hidup halal semakin tumbuh di kalangan generasi muda. Para ibu dan remaja perempuan kita juga memulai tertarik dengan produk kosmetik halal. Masyarakat juga semakin menaruh perhatian kepada kuliner halal sebagai pilihan. Perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha juga semakin menyadari pentingnya standar halal atas produknya dan berkompetisi untuk menyediakan bahan halal atau produk halal bagi konsumen mereka. Bahkan produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia pun amat menyadari pentingnya bersertifikat halal, karena pasar Indonesia yang mayoritas muslim membutuhkan kepastian akan kehalalan produk-produk tersebut. Penyediaan makan minuman di restoran, rumah makan atau pusat-pusat kuliner Indonesia yang menjadikan konsumsi halal semakin banyak di setiap daerah. Begitu pula dengan tren busana muslim yang sudah menjamur di berbagai kota dan pusat perbelanjaan yang memajang busana halal. Di bidang pariwisata pun saat ini mulai dikampanyekan pariwisata halal, halal tourism, Muslim friendly tourism. Sejalan dengan itu, produk-produk syariah juga semakin berkembang, seperti perbankan dan keuangan syariah, asuransi syariah, takaful dan sebagainya. Haji dan umroh juga menjadi pemantik ekonomi syariah dan bisnis halal. Selain itu, kita juga memiliki potensi zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya yang mendukung pengembangan ekonomi syariah dan industri produk halal di Indonesia. Perkembangan ini tentu merupakan realitas yang sangat baik bagi kita semua. Kecenderungan ini juga berimplikasi positif dan mendorong tumbuhnya perkembangan ekosistem halal di Indonesia yang semakin bervariasi dan lebih menjanjikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai masyarakat muslim yang hidup di Indonesia, sebagai rumah besar kita, tentu kita juga sangat bersyukur bahwasanya negara kita memberikan perhatian yang begitu besar terhadap perkara kehalalan produk yang dikonsumsi oleh warga negaranya. Kehadiran pemerintah dalam mengurusi perkara kehalalan produk ini diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang ini menegaskan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Undang-undang ini kemudian disempurnakan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya juga mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal. Penyelenggaraan jaminan produk halal ini juga memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Dan juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dalam konteks ini, maka pada akhir tahun 2017 pemerintah telah membentuk sebuah lembaga bernama
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH di bawah Kementerian Agama. BPJPH adalah kepanjangan tangan pemerintah yang bertugas untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di tengah masyarakat benar-benar memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Caranya adalah dengan melakukan sertifikasi produk halal yang diterapkan pada produk berupa barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Hadirnya BPJPH tentu harus kita syukuri bersama-sama, terlebih di zaman di mana teknologi berkembang begitu pesat seperti sekarang. Implementasi teknologi dalam industri dan aktivitas produksi saat ini telah menjadi hal biasa. Intervensi teknologi yang sedemikian maju ini di satu sisi merupakan kemajuan yang mempermudah dan mempercepat aktivitas produksi, namun intervensi teknologi ditambah luasnya cakupan bahan dan kompleksnya proses produksi di sisi lain juga menjadi tantangan berupa semakin tingginya titik kritis kehalalan suatu produk. Oleh karena itulah diperlukan suatu mekanisme sertifikasi halal sebagai cara tepat dan akurat sesuai ketentuan syariat untuk memastikan kehalalan suatu produk dari yang diproduksi secara sederhana hingga yang diproduksi dengan teknologi tingkat tinggi. Disinilah pentingnya sertifikasi halal sebagai mekanisme untuk memastikan suatu kehalalan suatu produk yang dengan itu diperoleh jaminan kehalalan produk berupa sertifikat halal. Adanya sertifikat halal dan label halal Indonesia pada kemasan produk yang telah bersertifikat halal, itulah maka kita semua sebagai konsumen menjadi terbantu untuk dengan lebih mudah mengenali mana produk yang berstatus halal. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam konteks mewujudkan perlindungan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal inilah pemerintah akan segera melakukan kewajiban bersertifikat halal ini, tepatnya terhitung mulai 17 Oktober 2024 mendatang. Wajib halal 2024 ini selain sebagai bentuk pelaksanaan amanah undang-undang juga merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat untuk dapat menjalankan dan memelihara ketaatannya terhadap perintah agama. Hal ini sejalan dengan komitmen bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi dasar negara kita untuk menjamin kemerdekaan setiap warganya, untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Wajib halal yang dimulai pada 17 Oktober 2024 ini diberlakukan bagi produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan. Juga bagi produk yang berupa bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Artinya, sejak tanggal tersebut maka produk-produk tersebut wajib memiliki sertifikat halal. Wajib halal 2024 ini merupakan kelanjutan dari implementasi regulasi jaminan produk halal yang diawali dengan penerapan kebijakan penahapan pertama kewajiban sertifikat halal yang telah dimulai sejak 17 Oktober 2019. Kurun 5 tahun penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengurusi sertifikat halal. Setelah 5 tahun penahapan diterapkan, maka selanjutnya wajib halal dimulai. Ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024 nanti untuk mewujudkan wajib halal 2024. Inilah pemerintah melalui BPJPH bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya terus mengajak para pelaku usaha untuk bersegera melaksanakan kewajiban sertifikat halal. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam upaya menyambut berlakunya wajib halal 2024 ini, pemerintah akan mengadakan kampanye wajib halal 2024 esok hari Sabtu 18 Maret 2024 di 1000 titik di seluruh Indonesia.
sebagai umat muslim tentu kita wajib mendukung suksesnya gerakan kampanye wajib halal 2024 ini sebagai bentuk syiar bagi seluruh pihak dan masyarakat luas dalam mewujudkan perlindungan atas keterjaminan kehalalan produk yang beredar dan dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Sebagai warga negara tentu kita juga berkewajiban untuk mendukung upaya pemerintah ini sebab agama Islam mengajarkan kita untuk taat dan patuh kepada pemimpin kita, kepada umara yang memegang kewenangan syah untuk mengatur urusan kenegaraan. Kewajiban taat kepada pemimpin inilah Allah perintahkan melalui firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat ke-59. Sidang Jumat rahimahullah. Untuk mewujudkan ekosistem halal yang kuat diperlukan juga dukungan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-168 sebagaimana khotib dibacakan di awal khutbah ini, perintah memakan yang halal bukan hanya ditujukan bagi umat muslim atau mukmin saja, tetapi ayat tersebut menyerukan ya ayuhan nas sebagai perintah bagi seluruh umat manusia. Bahkan dalam perkembangannya, halal kini telah menjadi standar kualitas produk premium sebagai produk yang higienis, bersih, sehat, dan aman dikonsumsi oleh siapapun. Halal kemudian telah menjelma menjadi sebuah standar produk yang digunakan oleh masyarakat dunia dalam aktivitas perdagangan dunia yang diperhitungkan oleh siapapun, baik itu muslim maupun non-muslim. Sebagai bukti bahwa halal bahkan telah menjadi perhatian dunia. Saat ini industri produk halal telah dikembangkan oleh banyak negara yang penduduknya non-muslim atau bahkan oleh negara yang tidak mengatur soal agama sekalipun. Realitas ini tentu memberikan setidaknya dua pelajaran bagi kita. Pertama, produk halal memiliki kualitas yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Yang kedua, produk halal memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, yang jika kita tidak concern mengembangkan produk halal, maka tentu kita juga akan kehilangan peluang besar tersebut. Alangkah ironisnya, jika kita sebagai negeri dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, justru ketinggalan dalam hal produk halal ini. Berangkat dari urgensitas produk halal yang sedemikian besar itulah, pemerintah khususnya melalui BPJPH Kementerian Agama terus melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal. Pemerintah bahkan telah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban sertifikat halal. Pelaksanaan sertifikasi halal saat ini juga semakin cepat dan lebih mudah. Pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara online sehingga dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Bahkan khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan, pemerintah telah menyiapkan program sertifikasi halal gratis atau program sehati melalui mekanisme self-directed. Dalam melaksanakan sertifikasi halal, pelaku UKM juga dipermudah karena didampingi oleh pendamping proses produk halal. Tahun ini BPJPH memberikan 1 juta kuota sertifikasi halal gratis yang dapat diikuti oleh pelaku UMK. Pelaku usaha juga dapat memperoleh sertifikasi halal gratis melalui fasilitas dari kementerian atau lembaga, BUMN, BUMD, Pemda, CSR, Ormas, dan lain sebagainya. Seluruh upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk mewujudkan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Semoga Allah SWT meridhai upaya kita bersama ini dan menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu samil alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur